Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Pendekar Mengaji Madiun, hari ini kejadian pembunuhan terhadap manusia semakin masif saja. Kita tidak aneh mendengar bahwa manusia membunuh manusia yang lainnya. Tapi hari-hari ini yang lebih mencengangkan adalah aksi pembunuhan tersebut dilakukan oleh aparat yang seharusnya melindungi masyarakat, bukan justru membunuhnya. Dan korbannya pun tidak tanggung-tanggung oleh masyarakat biasa, tokoh agama, bahkan hingga pelajar yang masih bersekolah dan berseragam. Sebenarnya fenomena apa yang sedang terjadi saat ini? Apakah sedemikian tidak pedulinya manusia terhadap manusia yang lainnya? Hari ini kita akan membahas, mendiskusikannya, topik yang sedang aktual hari ini dengan narasumber kita hari ini yang sudah hadir bersama saya. Ada Ustadz Dr. Muhammad Amin, spesialis mikrobiologi, master kedokteran klinik. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yusuf. Bagaimana hari ini, dokter, sehat? Alhamdulillah, kabar baik, Mas Yusuf, siap. Baik, dokter, hari ini terjadi fenomena yang luar biasa. Bagi saya secara pribadi ini mengerikan, karena saya mendengar kata Rasul bahwa nyawa seorang umat manusia itu lebih berharga daripada runtuhnya Ka'bah. Tapi hari ini jatuhnya nyawa-nyawa tidak berdosa terus terjadi di Indonesia. Sebagian publik mengutuk keras penembakan yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap warga sipil yang terjadi di Semarang dan Bangka. Apakah adanya peristiwa tersebut menambah daftar oknum polisi yang sewenang-wenang menggunakan senjata yang seharusnya digunakan untuk menjaga masyarakat? Bagaimana yang menjadi pengamatan dokter selama ini? Ya, terima kasih, Mas Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. jadi kalau saya amati memang akhir-akhir ini, atau sebenarnya bukan hanya akhir-akhir ini, dari zaman udah lama sekali ya, kita itu melihat eh, siapapun yang memegang senjata, dan memang eh, yang lebih khusus kan Senpi ya, dalam hal itu kan aparat itu ya semuanya berpotensi gitu ya, atau berisiko untuk menyalahgunakan kewenangan tersebut gitu. Itu yang kita kenal sebagai tindakan yang sewenang-wenang gitu ya. Jadi senjata tadi tidak dipakai untuk sebagaimana mestinya, kan tapi justru ibaratnya ya pagar makan tanaman, Mas Yusuf. Nah, faktor utama apa yang menjadi pengamatan dokter yang menjadi faktor utama menjadi yang mendorong meningkatnya kasus pembunuhan di Indonesia terutama 4 tahun belakangan ini? Ya, sebagai seorang dokter ya, kita itu kan biasa membuat diagnosis utama ya dari satu penyakit. Misalkan ada banyak banyak apa namanya gejala gitu ya. Tentu yang akan kita kerjakan adalah apa yang mendasari semua gejala tadi itu. Demikian juga dengan adanya fenomena yang sangat menyedihkan, sangat memprihatinkan, di mana aparat yang seharusnya melindungi rakyat akan tapi justru dia menggunakan senpi yang dipegangnya itu dengan tidak sebagaimana peruntukannya. Ini di beberapa kasus saya lihat memang motifnya berbeda-beda. Ada yang karena cemburu istrinya diselingkuhi gitu ya. Oh, berarti ada selingkuh di kalangan mereka. Iya, ada itu. Kemudian ada yang karena kesal ya, karena keinginan bisnisnya tidak dipenuhi. Ada juga yang karena sekedar terserempet motornya gitu, dan macam-macam itu. Kemudian apa yang bisa kita ambil benang merah dari semua atau motif tadi itu yang memang tidak bisa dibenarkan ya. Jadi dalam agama Islam ya, pembunuhan yang tidak dibenarkan adalah pembunuhan yang tidak syar'i. Berarti ada loh pembunuhan yang syar'i, ada pembunuhan yang syar'i misalkan dalam keadaan perang, membunuh musuh, atau membunuh orang yang melakukan tindakan kemaksiatan tertentu yang kadar hukumannya adalah hukuman mati ya, semisal kisos bagi pembunuh, rajam bagi pezina mukson, kemudian para murtadin, kemudian orang muslim yang meninggalkan sholat, dan seterusnya. Pembunuhan ini akan berpotensi terulang gitu ya, jika persoalan yang melatar belakangi yang saya katakan sebagai diagnosa tadi itu tidak diselesaikan gitu ya. Apa itu? Yaitu mudahnya melakukan pembunuhan dan lemahnya hukum
eh, yang dalam hal ini sebagai punishment bagi pembunuh. Jadi lemah sekali hukuman yang diberikannya. Makanya dalam sistem Islam itu ada apa namanya itu hukum kisos itu ya, yang sangat powerful itu untuk mencegah berulangnya kejahatan pembunuhan tadi itu. Kalau di dalam Islam hukum terhadap pembunuhan itu sangat jelas ya dokter ya. Nah, bagaimana dengan hukum di Indonesia? Apakah kebijakan hukum dan keamanan di Indonesia saat ini bisa merespon fenomena ini atau menurut dokter kebijakan-kebijakan hukum di Indonesia masih bisa efektif sebenarnya untuk mengatasi kondisi seperti ini? Ya, seperti yang kita lihat eh, bahwa kejadiannya kan tidak apa namanya hilang gitu ya. Kejadian pembunuhan itu tidak hilang. Treatment sudah dilakukan apa penegakan hukuman apa namanya pidana gitu ya. Nah, di penjara, kemudian dihukum seumur hidup, kemudian dihukum mati, kemudian tidak dapat remisi dan seterusnya. Itu kan ternyata kan tidak menjadikan kasus pembunuhan baik oleh sipil maupun oleh aparat itu menjadi berkurang atau bahkan menghilang. Tidak. Itu maknanya apa? Hukum yang diberikan selama ini tidak cukup powerful itu untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan sama sekali kejadian yang disampaikan oleh Rasulullah sebagai sesuatu yang lebih berat dibandingkan dengan hilangnya dunia atau bahkan rusaknya Ka'bah. Bahkan sementara ini hukum yang terjadi yang dilaksanakan di Indonesia bisa dikatakan tidak efektif untuk menangani hal ini ya karena masih terjadi hal-hal yang sebenarnya bisa dibilang receh banget yang bisa mengakibatkan pembunuhan. Yang terakhir saya lagi marak dibicarakan ini dokter. Seorang anak SMP membunuh kedua orang tuanya dan neneknya seolah-olah membunuh Allah adalah hal yang biasa dilakukan. Ini mengerikan sekali sebenarnya. Dan sebenarnya Ya, bagaimana uh, kita menyikapi kondisi seperti ini? jadi sebenarnya kan sebagaimana yang tadi saya katakan bahwa eh, di dalam agama Islam itu ada tata cara gitu ya. Ada hal-hal yang dibolehkan oleh Allah, ada hal-hal yang tidak dibolehkan oleh Allah. Nah, untuk memastikan hal-hal yang dibolehkan tadi itu bisa dijalankan dan memastikan hal-hal yang dilarang itu betul-betul tidak ada, maka di situ ada cara khusus atau yang kita sebut sebagai toriko atau metode untuk memastikan bahwa semua hukum tadi itu bisa berjalan dengan pasti. Hukum halal haramnya bisa dipastikan. Ya. Uh, Kenapa kita menggunakan perspektif Islam? Ya karena kita sebagai orang Muslim, sebagai orang Muslim yang mengimani apa namanya bahwa Allah itu Al-Khaliq, pencipta dan pengatur, maka kita tentu mengimani juga bahwa semua peraturan yang dibuat oleh Allah yang Maha Rahman Rahim itu adalah peraturan yang baik untuk kita, peraturan yang menyenangkan untuk kita, peraturan yang menyelamatkan, menenteramkan kita semua. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, secara historical, secara empirical itu memang faktanya ketika hukum Allah Subhanahu wa taala itu dipakai, eh, kita bisa mendapatkan di dalam sejarah sepanjang dipakainya hukum-hukum aturan Allah Subhanahu wa taala oleh sebuah negara yang dikenal sebagai negara khilafah. Itu hanya ada 200 kasus yang betul-betul apa yang ada hanya 200 kasus selama sepanjang 1.300 tahun itu yang dihukum potong tangan misalnya hanya apa gara-gara mereka melakukan kejahatan. Itu maknanya bahwa pencegahan yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan menggunakan hukum Islam itu sangat efektif gitu ya, pencegahannya sangat efektif. Dan kemudian juga punishment yang diberikan itu betul-betul berefek jerah, sangat powerful untuk membuat jerah orang lain untuk tidak melakukannya. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memastikan bahwa walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Dan bagi kalian di dalam hukum kisos, jadi kan kalau orang membunuh di dalam dalam perspektif agama Islam, membunuh tanpa ada alasan yang syar'i tadi, maka orang ini wajib dihukum mati, gitu ya, wajib dikisos. Ya kecuali ada diat nanti, kecuali dia membayar diat di
maafkan oleh keluarga dan seterusnya, itu ada fikihnya. Nah, maka dalam hukuman kisos tadi itu kata Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri yang memastikan, bukan akal-akal kita gitu ya, bahwa walakum fil kisos ayatun ya ulil albab. Dan bagi kalian di dalam hukum kisos itu ada kehidupan. Loh, kok ada kehidupan orang dihukum mati, kok ada kehidupan? Iya, kehidupan bagi masyarakat. Karena orang lain akan berpikir 1000 kali untuk melakukan hal bodoh yang sama, kemaksiatan yang sama. Seperti itu. Baik, berarti terbukti bahwa konsep Islam, konsep hukuman dalam Islam terbukti sangat efektif untuk melakukan pencegahan terhadap kasus-kasus selanjutnya, dokter ya. Karena dalam 1.300 tahun hanya tercatat sekitar 200 kasus kejahatan yang dihukum. Nah, tapi sampai hari ini masih banyak, bahkan umat Islam sendiri, masih banyak umat Islam sendiri yang mengatakan bahwa kayaknya kok terlalu kejam, kayaknya kok terlalu sadis ya, bagi pencuri dipotong tangan, bagi pembunuh harus dibunuh, dan segala macamnya. Bagaimana dokter menerangkan hal ini? Di Ngawi ya itu ada di tempat saya bekerja itu ada seorang dokter bedah konsultan kardiovaskuler yang dia itu selama ini melakukan amputasi kepada pasien-pasien yang mengalami diabetic foot infection namanya ya. Jadi kakinya itu atau sebagian anggota tubuhnya itu terutama kaki biasanya ya itu mengalami infeksi oleh karena kekebalan tubuhnya menurun akibat diabetes. Kita sebut sebagai DFI ya, diabetic foot infection. Nah, dalam kasus tertentu yang misalkan apa namanya sudah parah ya sudah terjadi komplikasi ke tulang namanya osteomelitis, maka dokter ini akan melakukan amputasi Mas. Nah, Mhm. kalau tidak diamputasi maka infeksi ini akan menjalar ke seluruh tubuh. Ini akan mematikan bagi orang ini tadi. Maka kemudian sebelum menjalar ke seluruh tubuh baru mengenai kaki bagian telapak kakinya misalkan ya, maka itu akan diamputasi. Akan diamputasi oleh dokter konsultan kardiovaskuler tadi itu. Nah, apakah dokter kardiovaskuler ini bermanfaat ataukah kejam? Umpamanya kita itu mempromosikan ke masyarakat, wahai masyarakat Ngawi, di Ngawi ini akan hadir seorang dokter bedah konsultan kardiovaskuler. Kerjanya dia itu tukang amputasi kaki, kira-kira diterima ataukah ditolak? Kejam Pak itu Pak, kejam. Jangan sampai masuk Ngawi, saya tidak sepakat, saya tidak setuju. Pasti begitu. Kalau dia di capture secara seperti itu. Akan tapi ketika kita memberikan edukasi bahwa dokter itu tentu tidak mengamputasi semua orang. Ya, orang sehat diamputasi, orang begitu datang ke dia langsung amputasi. Enggak, yang diamputasi itu hanya orang-orang tertentu yang mengalami ini. Kalau tidak diamputasi, maka infeksinya akan menjalar ke seluruh tubuh dan dia akan mati. Nah, untuk menyelamatkan agar dia nggak mati, diamputasi sebagian dari kakinya yang busuk tadi itu, yang mengalami infeksi tadi itu. Oh begitu, tak? Pasti jawabannya masyarakat akan begitu. Tapi kalau kita capture bahwa dokter itu adalah tukang amputasi, itu saja. Benar nggak sih dokter itu tukang amputasi? Benar. Kita tidak bohong. Memang di dalam apa tugasnya dokter tadi adalah amputasi kaki gitu. Nah sama lah di dalam Islam itu benar nggak sih ada hukum kisos, ada hukum raja? Ya benar gitu. Akan tetapi kan tidak hanya itu saja. Dan itu pun dilakukan dalam rangka apa? Itu kan dalam rangka kebaikan. Nah, sama lah dengan seperti itu. Jadi kalau kita salah capture ya pasti akan kemungkinan besar akan menimbulkan resistensi di kalangan masyarakat. Ya, tapi kalau kita itu betul-betul menjelaskan apa adanya, bukan hanya mengcapture tukang amputasinya itu saja, Mas Yusuf. Ya, insya Allah masyarakat akan ya wis aku nerimalah kalau seperti itu. Menarik sekali. Analogi yang sangat menarik dan masuk akal sekali. Jadi penanganan itu hanya dilakukan pada yang bermasalah, dokter ya, tentu saja. Jadi tindakan itu hanya Dan dilakukan untuk masalah saja, dan begitu kan? betul dan di dalam konsep agama Islam itu kan memberikan punishment itu kan bukan satu-satunya gitu ya, tapi edukasi, ada pengkondisian. Jadi kalau misalkan seperti orang yang kelaparan, itu kan mereka mungkin gampang marah, sudahlah kelaparan, mungkin
dia bukan orang yang well educated ya, sehingga dia kemudian ada masalah sedikit saja dia tidak sabar dan dia langsung main tangan, dia mungkin bawa senjata dia dan seterusnya. Nah kalau dalam agama Islam kan tidak begitu, ekonominya disejahterakan, pendidikannya dimantapkan sehingga dia menjadi orang-orang yang penyabar dan taat kepada Allah, pengasih, penyantun. Kemudian ketika ada persoalan tidak langsung diselesaikan dengan seperti yang di Sampang itu ya, begitu tidak cocok langsung carok gitu ya. Tidak seperti itu, tapi mereka dididik dengan baik sehingga mereka akan menjadi orang yang saling memaafkan. Jadi betul-betul dikondisikan untuk tidak menjadi apa namanya terjadi penyimpangan. Sama dengan di bidang kesehatan tadi kan, dokter tadi kan tidak serta merta pokoknya amputasi, tidak begitu kan. Sebelum dilakukan amputasi maka diberi penyuluhan, Bapak Ibu, penjenengan itu kan secara apa namanya genetik, Bapak apa ayah dan ibu penjenengan kan pengidap diabetes, maka tolong jaga makanannya, jangan yang manis-manis. Nah, umpamanya sudah sakit, maka dia akan dikasih obat, akan dikasih apa namanya cara makan yang baik, kasih cara olahraga yang baik, dan seterusnya sampai kemudian diberi edukasi juga bagaimana caranya biar kakinya tidak mengalami infeksi, gitu. Sehingga sangat boleh jadi ketika itu dilakukan secara komprehensif akan tidak banyak orang yang jatuh ke dalam kondisi yang harus diamputasi. Ya, sama dengan agama Islam tadi. Ketika kondisinya itu betul-betul dijaga oleh agama Islam, sejak kesejahteraannya dijaga, pendidikannya dimantapkan, maka akan sangat mungkin orang yang terjatuh dalam kondisi melakukan kejahatan sehingga harus dilakukan kisos sangat sangat sedikit sekali sebagaimana yang tadi dalam sejarah saya sampaikan. Tapi dokter, penjelasan dokter sangat masuk akal, sangat sangat bisa diterima. Tapi konsep-konsep ide seperti itu kan hanya bisa dilakukan di dalam sebuah daulah Islam atau yang sering disebut dalam khilafah Islamiyah, dokter. Nggak bisa diterapkan saat ini di Indonesia. Nah, bisa dijelaskan bagaimana sebenarnya konsep khilafah menjawab tantangan keamanan dan stabilitas yang dihadapi oleh negara-negara modern saat ini? Jadi memang betul uh, konsep yang ada di dalam agama Islam itu baik halal haramnya maupun apa ibaratnya cara pengobatannya lah ya, cara pengobatan kalau sudah terjadi begitu mau diapain itu ya, cara penanganannya. Itu semuanya betul-betul akan bisa kompatibel secara komprehensif ketika ada sebuah negara yang memang sejak awal didedikasikan untuk melaksanakan hukum-hukum itu. Nah, kalau seperti di negara kita kan, negara ini tidak didedikasikan untuk melaksanakan hukum itu, Itu. tapi didedikasikan untuk melaksanakan hukum yang disepakati oleh rakyat, meskipun dalam perjalanannya ternyata dibajak oleh para pengusaha yang dikenal sebagai oligarki tadi itu. Itu. Nah, terbukti dari hukum-hukum syariat yang dulu pernah dilaksanakan di daerah Sulawesi sana namanya Bulukumba itu kan direduksi itu karena dianggap tidak sesuai dengan hukum atau perundangan sistem perundangan yang berlaku di negara kita di Indonesia. Terus bagaimana? Ya memang harus ada khilafah gitu. Nah, konsepnya khilafah bagaimana konsepnya khilafah itu? Seperti yang tadi saya sampaikan, ada konsep pengkondisian awal sehingga orang itu tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan, baik di dalam kesejahteraannya dikondisikan, dalam pendidikannya dikondisikan dan seterusnya. Dan ketika terjadi apa namanya kemaksiatan tadi itu yang mengharuskan dia dihukum kisos, dihukum dan seterusnya itu ya itu akan betul-betul diberlakukan secara adil ya, tidak tebang pilih lah istilahnya. Sehingga ya khilafah itu akan bisa memastikan ya akan adanya kebaikan. Itulah yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an misalkan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal andai saja penduduk bumi itu beriman dan bertakwa maka pasti akan kami bukakan pintu barokah dari langit dan bumi. Nah, keberkahan itu apa ya sedikitnya atau bahkan tidak adanya para pelaku kejahatan, sedikitnya atau bahkan tidak adanya orang yang akhirnya dihukum kisos ya. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir yang kita kembali ke garis merah kita tentang kondisi keamanan Indonesia dan banyaknya kasus pembunuhan yang terjadi. Menurut dokter, pembelajaran apa yang bisa diambil dari sejarah pemerintahan Islam atau pemerintahan kekhilafan Islam terkait dengan perlindungan jiwa manusia?
perlindungan terhadap jiwa atau penjagaan terhadap jiwa ini kan merupakan salah satu dari tujuan-tujuan atau makosid syariah, ya. Tujuan-tujuan syariah itu salah satunya penjagaan terhadap jiwa, gitu. Maka kita bisa menyaksikan bahwa ikhtiar hukum yang dilakukan oleh negara kita pada saat ini atau mulai dari zaman dulu pertama kali didirikan sampai saat ini itu tidak cukup powerful di dalam melindungi dan menjaga jiwa. Maka tentu kita harus berpikir ulang, memformat ulang sebaiknya bagaimana. Dan kita sebagai kaum muslimin, sebagai penghuni terbesar dari Republik ini tentu mempunyai kesempatan yang besar untuk mempromosikan bahwa ya syariat Islam inilah yang paling baik. Di mana dalam keyakinan kita Rasulullah mengatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu luhur, superior, dan tidak ada yang mengungguli superioritas dari agama Islam. Dan terbukti secara konseptual kita hukum tadi itu sangat mampu, dan secara empirik, secara kesejarahan kita punya data bahwa hanya ada sekitar 200 kasus yang akhirnya terpotong tangannya gara-gara melakukan kejahatan dalam durasi waktu yang sangat panjang, yaitu 13 abad atau 1.300 tahun. Bayangkan, Rasulullah mendirikan negara Islam di Madinah tahun 622 Masehi. Kemudian negara itu melaksanakan semua hukum Islam, dan mulai dari saat itu sampai kemudian negara itu diruntuhkan tahun 1924, itu kan sekitar 1.300 tahun. Itu hanya ada 200 orang yang dipotong tangannya gara-gara melakukan kejahatan. Ini kan spektakuler banget. Gitu. Sangat powerful ikhtiar yang dilakukan oleh negara dalam rangka menjaga jiwa dari manusia. Baik, terima kasih dokter atas pencerahannya, sharingnya. Baru kali ini saya menerima analogi yang sedemikian mudah dan gamblang untuk diterima, bahkan untuk menerangkan sebuah kasus yang selama ini dianggap masyarakat sebagai tindakan yang masih tindakan yang sadis, tindakan yang terlalu kejam, dan sebagainya. Hari ini saya bisa menerimanya dengan sangat mudah. Terima kasih. Untuk pemirsa channel Pendekar Mengaji Madiun, jangan lupa untuk like, komen, dan share acara-acara kami atau rekaman-rekaman kami, supaya lebih banyak lagi orang yang tercerahkan dan mendapatkan banyak manfaat dari channel ini. Sekali lagi dokter, terima kasih banyak atas waktu dan sharingnya untuk sore ini. Terima kasih banyak dokter. Baik pemirsa, sekali lagi jangan lupa masih di channel Pendekar Mengaji Madiun. Tetap share, like, dan komen supaya banyak yang lebih tercerahkan. Tunggu kemunculan kami dengan agenda-agenda selanjutnya tentang topik-topik teraktual yang akan kami bahas. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat sore untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.